hari ini 29 Juni 2024 itu adalah hari kiamat. Begitu keyakinan seorang astrolog dari India bernama Kushal Kumar yang mendasarkan keyakinannya dengan astrologi yang dia dasarkan atas kitab Weda dalam tradisi Hindu. Ia, Kushal Kumar, telah populer sebagai seorang astrolog yang memprediksi banyak hal. Dan kali ini tentang hari kiamat. Seperti biasa, gue gak akan ngomongin orang karena gue menghormati setiap orang. Yang jika gue menghina orang itu, berarti gue menghina Tuhan sebagai pencipta orang itu. Gue juga tidak sedang ngomongin peristiwa, karena bahkan mungkin sebagian besar orang nggak tahu peristiwa yang sebenarnya. Diberitakan Kushal Kumar itu memprediksi terjadinya hari kiamat. Padahal yang dia prediksi 29 Juni 2024 itu sebenarnya bukan hari kiamat, tapi hari kehancuran, di mana itu menjadi hari pertama Perang Dunia Ketiga dalam sejarah umat manusia. Yang artinya ya bukan kiamat, tapi awal dari peperangan besar yang bisa mengancam pada kehancuran besar. Dan gua tidak sedang mencibir keyakinan seseorang. Betapapun uniknya keyakinan seseorang tersebut, gue diperintahkan dalam Al-Quran, surat Al-An'am 108, untuk tetap menghormati setiap keyakinan, betapapun uniknya dan salahnya menurut pandangan kita keyakinan tersebut. Karena secara psikologis, orang dibuat merasa yakin atas apa yang dianggapnya benar, sehingga jika kita kemudian mencibir keyakinan itu, maka itu akan membuat kita dicibir keyakinannya oleh orang lain, dan keyakinan menjadi ajang cibir, saling cibir, dan membawa kita kepada percekcokan hingga mungkin konflik dan kehancuran atau dendam satu sama lain. Karena itu, yang gue akan obrolin itu tentang ide. Bagaimana kiamat dalam perspektif yang gue gali dari Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad. Karena orang yang berbicara tentang kiamat, bahkan secara langsung ataupun tidak langsung memprediksi hari kiamat, atau terus mensugesti bahwa kiamat sudah dekat, kiamat sebentar lagi, itu bukan hanya ada di India dan dalam tradisi agama tertentu, tapi ada di berbagai negara dan dalam tradisi agama dan budaya negara dan bangsa manapun. Sebelumnya ada yang memprediksi bahwa kiamat itu tahun 2012 misalnya. Bahkan dalam tradisi umat Islam di Indonesia, ada sebagian orang yang seringkali menceramahkan tanda-tanda kiamat dengan mencari-carikan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Sehingga kemudian isi ceramahnya tentang kiamat, lalu kiamat, dan kiamat lagi, kiamat lagi. Bahkan dimanapun dia berbicara, dia terus-terusan menjadikan kiamat sebagai temanya. Pertama-tama, bisa jadi orang yang terus membicarakan tentang kiamat atau bahkan memprediksi kiamat dalam konteks psikologis, ia memiliki masalah secara mental. Yakni,
ia memiliki pesimisme hingga keputusasaan secara mental yang menyebabkan ia ingin dunia ini berakhir saja. Agar keputusasaan dia itu tidak berlanjut. Agar pesimisme dia itu tidak berlanjut. Agar ketidakbergairahan dia dalam hidup itu terpenuhi dengan habisnya dunia ini. Bisa jadi ini juga masalah mental dengki kepada orang lain. Hidupnya hancur dan melihat hidup orang lain sukses, sehingga kemudian dia memang tidak ingin dia sukses juga seperti orang lain. Itu namanya iri. Kalau dia ingin apa yang menjadi kesuksesan orang lain itu diambil dan menjadi miliknya. Tapi dengki, yaitu gak apa-apa gue gak punya, tapi yang penting dia juga gak punya. Dan akhirnya secara tidak langsung, dia tersugesti untuk, ya mending kiamat aja deh. Biar bukan hanya gue yang menderita, dia juga yang sudah sukses, itu menderita. Dan ini pola pikir yang secara psikologis bermasalah secara mental. Bukan hanya bahkan secara psikologis, tapi secara ideologis. Dalam agama, putus asa itu adalah salah satu dosa besar. Karena berarti kita tidak memiliki iman bahwa ada Tuhan yang menjaga segala sesuatu dengan penuh cinta sebaik-baiknya, sehingga tidak seharusnya kita berputus asa karena kita memiliki Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, kita memiliki Tuhan yang lebih besar dalam memberikan solusinya atas masalah-masalah yang ada pada kita. Maka bisa jadi problemnya psikologis yang pertama. Dia putus asa dan akhirnya tersugesti tuh. Pikiran-pikiran, mending kiamat aja. Masalahnya, mungkin hanya Anda dan segelintir orang saja yang hidupnya pesimis, putus asa, dan ingin kiamat karena merasa hidupnya tidak indah. Tapi jika Anda membuka mata lebih luas, Anda akan ketahui bahwa sebagian besar orang itu memiliki hidup yang indah. Maka seharusnya kalau Anda merasa hidup Anda tidak indah, lihatlah orang lain yang hidupnya indah agar Anda termotivasi untuk bertumbuh seperti orang lain sehingga hidup Anda menjadi indah juga. Bukan malah dengki, ingin orang lain dengan segala keindahan hidupnya juga hancur seperti Anda. Dan kalaupun Anda merasa hidup Anda tidak indah, bukankah hidup Anda dulunya indah ketika masih kecil dengan segala tawa dan cerianya? Bukankah bisa jadi hidup Anda menjadi indah di masa depan jika Anda tidak berpikir secara pesimistis dengan kemudian menganggap, bentar lagi udah kiamat. Kiamat sudah dekat. Mending kiamat. Maka sudah sepatutnya secara psikologis pikiran-pikiran yang negatif, apalagi hingga berharap kiamat segera datang, itu diintrospeksikan agar kemudian membuat kita sehat secara mental sehingga hidup secara optimis. Jangankan berharap kiamat karena kita putus asa kepada hidup kita. Berharap kita mati, apalagi hingga melakukan tindakan yang menyakiti diri kita dan ujungnya membunuh diri kita. Itu saja tidak diperkenankan dalam Islam, yang itu disebut dosa yang tidak kecil tapi besar, apalagi jika sampai bunuh diri. Bahkan menurut sebagian ulama, dosanya tidak akan pernah terampuni dan kita akan abadi di neraka. Atau paling tidak, menurut ulama-ulama yang lain, paling tidak kita akan lama di neraka karena dosa bunuh diri. Atau sekedar kita berharap, mati aja kali. Kemudian yang kedua, bisa jadi tentu bagi seorang muslim masalahnya teologis. Seolah-olah dia tidak membaca dalam Al-Quran yang dalam banyak ayat serta sabda-sabda Nabi Muhammad yang menjelaskan dalam berbagai riwayat bahwa as-sa'ah atau waktu-waktu yang gaib
itu hak prerogatif Allah untuk menentukannya dan yang memiliki pengetahuannya. Tidak ada manusia di muka bumi ini, termasuk Nabi Muhammad, yang tahu tentang kapan itu kiamat. Yang diketahui oleh Nabi Muhammad dan dikabarkan kepada kita hanya tanda-tandanya. Itu pun bukan untuk kita berromantisme dengan tanda-tanda itu, tapi untuk membuat kita hati-hati sehingga bertumbuh sebagai manusia untuk mempersiapkan diri menjemput kiamat. Baik kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta, ataupun setiap kita akan mengalami kiamatnya sendiri-sendiri, yaitu kematian kita. Maka yang seharusnya dipikirkan adalah apa persiapan kita, bukan kapan waktunya. Karena kita adalah hamba dari sang pemilik waktu, bukan hamba dari waktu. Sehingga kita harus terus memperbudak diri kita dengan waktu, mencari tahu kapan waktu itu datang, dan akhirnya waktu kita habis untuk mencari tahu waktu itu, bukan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif, sehingga ketika waktu itu datang kita menjemputnya dengan penuh kebahagiaan. Jelas paling tidak, misalnya dalam surat Luqman ayat 34, bahwa yang tahu tentang kapan kiamat adalah yang menentukan kapan itu kiamat, yaitu Allah semata. Sehingga jika secara teologis kita mencoba mencari-cari tahu kapan waktu kiamat, itu adalah satu dosa yang bersumber dari kekurang ajaran kita kepada Tuhan lantaran kebodohan kita secara teologis sehingga mencari-cari waktu itu. Dan memang sebagian kita dilanda keanehan sebagai manusia. Sering misalnya kita membawa-bawa Tuhan untuk urusan yang sebenarnya selesai di tingkat RT. Bisa diselesaikan oleh Pak RT. Dan malah mengurusi urusan-urusan Tuhan yang itu bukan urusan kita, tapi hak prerogatif Tuhan yang kita tidak boleh sama sekali ikut campur dalam urusan itu. Urusan kita yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan Pak RT, kita bawa-bawa Tuhan, dan urusan Tuhan kita bawa-bawa ke kantor RT atau ke rumah kita atau ke tempat-tempat diskusi untuk kita bicarakan yang jelas secara teologis itu bermasalah dan secara intelektual tidak akan pernah ketemu waktunya karena pada dasarnya itu rahasia Tuhan. Kemudian yang ketiga, secara sosiologis. Bisa jadi pikiran tentang kiamat, pengen tahu kapan kiamat datang atau merasa ingin kiamat itu sudah dekat adalah masalah kita sebagai manusia yang cenderung pasif dan destruktif. Ketika melihat sesuatu, cenderung kita nggak mau tahu dan cenderung ingin hancur saja. Bukan aktif untuk mencari tahu dan kemudian destruktif, yaitu menumbuhkan, memperbaiki, dan membangun sesuatu itu dari pengetahuan kita. Jadi berkata, ini kayak orang yang nemu motor rusak, kemudian tanpa pengetahuan, berani-beraninya dia ngebongkar, dan akhirnya karena dia pusing setelah semuanya terbongkar, dia buang saja semua itu, dia tidak pedulikan, karena pada nyatanya dia tidak bisa merakit kembali untuk memperbaiki motor itu. Padahal dalam sabdanya Nabi Muhammad dikatakan ketika seorang badui itu datang kepada Nabi Muhammad bertanya tentang kapan waktunya kiamat, Nabi Muhammad menjawabnya dengan pertanyaan. Apa yang kamu persiapkan jika kiamat telah datang? Kemudian badui itu menjawab, aku mencintaimu dan mencintai Tuhanmu. Tuhan kita semua. Maka kemudian kata Nabi Muhammad, Al-mar'u ma'aman ahabba. Begitu riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Seorang pecinta akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Artinya, seharusnya kita itu aktif dan konstruktif, bukan pasif dan destruktif secara sosiologis sebagai manusia. Ketika
kita tercipta di dunia ini, seharusnya kita mencari tahu kita ini dari mana, di mana, dan mau kemana, serta kemudian destruktif, membangun diri agar sukses di dunia ini. Bukan seperti yang sering gue lihat di media sosial sekarang. Gue gak minta kok dilahirkan ke muka bumi ini, ngapain? Gue harus capek-capek, bertumbuh, dan berprestasi. Ini persis dengan orang-orang yang selalu pikirannya kiamat, kiamat, dan kiamat. Gue gak minta kok di dunia ini. Ya udah, kalau Tuhan mau bikin kiamat, kiamat aja, gue gak peduli. Ini pola pikir yang secara sosiologis bermasalah. Karena dia pikirannya pasif dan destruktif. Nggak mau ngapa-ngapain, dan nggak peduli kalau semuanya hancur, termasuk kalaupun dia menjadi sebab kehancuran itu. Idealnya, manusia itu bertanya tentang kenapa dia diciptakan, kenapa dia dilahirkan, untuk bertumbuh. Bukan untuk kemudian mendestruksi, menghancurkan. Gue gak minta kok. Karena itu, ketika kita sudah pasif dan destruktif, sudah gak peduli dengan segala sesuatu, termasuk tentang diri kita, dan ingin semuanya hancur, sebagai manusia secara sosiologis, kita sudah bermasalah. Karena secara mendasar, semua manusia didesain, hal yang paling mendasar dan pokok dalam otak mereka itu survival. Naluri untuk survive, untuk tetap hidup, untuk bertumbuh, untuk berprestasi, untuk bahagia, dan untuk berujung di ujung yang baik. Atau dalam bahasa Islam, husnul khotimah. Maka secara sosiologis, bahkan secara ideologis dalam Islam, seharusnya kita itu bukan bertanya dan mencari tahu tentang kapan kiamat, tapi mempersiapkan jika kiamat itu telah datang. Pun kalau kita bertanya tentang kapan itu kiamat, itu adalah bukan pertanyaan teologis yang benar-benar ingin tahu kapan waktu kiamat, melainkan satu motivasi untuk kemudian kita bertumbuh, mempersiapkan diri kalau kiamat itu sudah dekat atau akan segera tiba. Tapi orang yang bermasalah secara sosiologis, bahkan ideologis secara Islam, dia hanya mencari tahu kapan kiamat, dan kemudian ingin disegerakan kiamat, karena dia tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk kiamat. Padahal kita diajarkan dalam Islam untuk aktif dan konstruktif terkait dengan kiamat. Aktif untuk kemudian mempersiapkan diri, menjemput waktu kiamat itu, baik kiamat bagi diri kita sendiri yaitu kematian, dan kiamat yang mungkin dirasakan oleh setiap manusia, kita tidak pernah tahu kapan waktunya, yaitu hancurnya alam semesta. Dan konstruktif, yaitu bertumbuh untuk terus menjadi lebih baik lagi ketika kiamat itu tiba. Makanya dalam sabdanya yang lain, Nabi katakan, jika beberapa saat lagi kiamat dan di tanganmu ada bibit tanaman, maka tanamlah. Artinya, tetap positif dan konstruktif walaupun kiamat beberapa saat lagi akan tiba. Dan pesan yang juga bisa kita ambil dari sabda Nabi tersebut, yaitu jadilah pribadi yang memiliki visi ekologi, bukan yang destruktif melihat keadaan. Sehingga ketika melihat alam semakin panas, kemudian hewan langka semakin sedikit, kemudian keadaan ekologi menjadi semakin buruk, yang kita lakukan kemudian, ya udah, gue gak mau ngelakuin apa-apa, terserah deh, mau rusak. Atau bahkan kita juga berkontribusi dalam kerusakan itu. Tidak begitu. Islam mengajarkan kita harus punya visi ekologi.
Seandainya pun dunia benar-benar mau hancur karena kiamat, kamu memiliki tanaman di tanganmu, tanamlah. Karena setiap kebaikan yang kamu lakukan akan ada ganjarannya di sisi Tuhan secara berkali-kali lipat, dan kamu harus memiliki upaya untuk terus menjaga bumi ini agar kalaupun hancur, karena waktunya telah hancur, bukan karena dihancurkan oleh kita. Ya udahlah ya, nggak usah mikirin kapan kiamat. Yang harus lu pikirkan adalah kapanpun kiamat itu tiba, gue telah siap karena gue adalah pribadi yang selalu mempersiapkan diri untuk kiamat itu tiba. Baik kiamat berupa hancurnya alam semesta maupun kiamat berupa matinya kita sebagai manusia.